Subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya. Masih di pembelajaran matematika. Kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan dan letak data berkelompok. Yang sudah kalian cari kemarin ada rata-rata, terus ada modus, ada kuartil gitu. Nah, hari ini kita mau belajar untuk mencari jangkauan, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, simpangan baku, dan juga simpangan kuartil gitu. Nah, sebelumnya kita sudah cari dulu dari data sebelumnya. Di sini ada nilai, frekuensi, dan juga XI atau nilai tengah. Nah, ini tinggal kita salin aja ke sini gitu. Nanti ada nilai, ada frekuensi, ada XI-nya gitu. Jadi tidak perlu kita cari lagi karena sebelumnya kita sudah nyari gitu. Jangan lupa untuk menyiapkan kalkulator gitu, karena di sini nanti angkanya pasti tidak cantik gitu. Ada koma-komanya. Jadi siapkan kalkulator. Itu langsung saja sebelum masuk ke jangkauan, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan juga simpangan baku dan juga simpangan kuartil, kita harus melengkapi tabel yang sudah saya buat ya. Di situ ini ada nilai, frekuensi, XI, terus ada XI min X bar, terus ada F dikali XI min X bar, terus ada XI min X bar kuadrat, terus ada F XI min X bar dikuadratkan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, di sini ada X bar. Kalau teman-teman masih ingat, X bar itu adalah rata-rata ya. Jadi kemarin pada video sebelumnya kita sudah cari rata-rata ya. Rata-rata dari data ini itu adalah 55,2. Nah, silahkan dituliskan dulu. Boleh dituliskan di sini, di sampingnya, atau kamu bisa menuliskan di kertas terpisah. Itu. Nah, langsung saja kita di sini mau cari kolom yang pertama dulu. Kolom yang pertama itu adalah XI min X bar. Untuk yang warna biru ini namanya adalah nilai mutlak. Nilai mutlak itu kalau nanti nilainya itu negatif, maka yang ditulis di sini nanti positif. Gitu. XI-nya 22,5. Contohnya ya, 22,5. Gitu. Terus dikurangi dengan X bar. X bar tadi berapa? 55,2. Sama dengan, nah hasilnya negatif 32,7. Tapi yang kita tuliskan di sini jadi positif 32,7. Jadi tanda negatifnya kita hilangkan. Tuh. Nah, masuk selanjutnya masih sama caranya, XI min X bar. Yang kedua XI-nya 34,5 dikurangi 55,2 sama dengan negatif 20,7. Kita tulisnya di sini jadi positif 20,7. Next, lanjut 46,5 dikurangi 55,2. Negatif 8,7. Tulis saja 8,7. 58,5 dikurangi 55,2. Nah, ini positif ya, juga ditulisnya tetap positif. 70,5 dikurangi 55,2. 15,3. X barnya jangan lupa dilihat lagi di sini ya. Di sini kemarin kita udah nyari X barnya berapa? Kalau punya saya 55,2, jadi saya sudah benar ya. Tadi ngitungnya sebanyak ini X barnya dengan menggunakan 55,2. Nah, punyamu silahkan untuk diteliti udah benar atau belum. Selanjutnya ada 82,5 dikurangi 55,2. 27,3. 27,3. Satu lagi 94,5 dikurangi 55,2. 39,3 ya.
39,3. Nah, selanjutnya untuk yang tabel berikutnya di sini ada F. F itu frekuensi, ini ya. Ini tuh frekuensi, yang XI itu adalah nilai tengah. F dikalikan dengan XI min X bar mutlak tadi udah ketemu ini, berarti tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Contohnya gini. 4 dikali 32,7 sama dengan 130,8. Selanjutnya ada 9 dikali 20,7 186,3. Selanjutnya ada 6 dikali 8,7 52,2. Selanjutnya ada 8 dikali 3,3 dapatnya 26,4. Selanjutnya ada 5 dikali 15,3 76,5 ya, 76,5. Selanjutnya ada 4 dikali 27,3 109,2. Ada yang terakhir 4 dikali 39,3 157,2. Nah, untuk ini, yang ini kita perlu untuk menuliskan jumlahnya, jumlah di bawah sini, jumlah. Jadi caranya gimana? Semuanya ini kita jumlahkan, ditambah-tambahkan gitu. 130,8 ditambah 186,3 ditambah 52,2 ditambah 26,4 ditambah 76,5 ditambah 109,2 ditambah 157,2 sama dengan, yaitu 738,6. Nah, cukup seperti itu. Selanjutnya kita nyari XI min X bar kuadrat. Nah, kalau ini kita bisa nyari dari sini. Nih, dari sini tadi tinggal kita kuadratkan saja. Nah, contohnya, nah, saya buat ini jadi bisa ada kuadratnya. Itu biar enak ya. Contohnya ini ada 32,7, yang ini tinggal kita kuadratkan aja. 32,7 kuadrat sama dengan 1069,29. Atau kalau misalnya punyamu nggak ada kuadratnya, ya misalkan punyamu, HP-mu tidak ada kuadratnya, tinggal kita kalikan 2 kali. 20,7 dikali 20,7 itu sama dengan 428,49. Coba saya cek lagi yang tadi ya. 32,7 kali 32,7. Ya, benar ya. 1069,29. Selanjutnya ada 8,7. 8,7 dikali 8,7 berarti 75,69. Kalau kamu punya kuadrat bisa langsung pakai kuadrat saja. 3,3 dikali 3,3 10,89. Ada 15,3 dikali 15,3 234,09. Terus ada 27,3 dikali 27,3 745,29. Yang terakhir 39,3 dikali 39,3 1544,49. Nah, sama seperti tadi untuk yang kolom terakhir, yaitu F dikali XI min X bar kuadrat. F-nya itu adalah frekuensi. Nanti 4 dikali 1069,29. 4 dikali 1069,29 sama dengan 4277,29.
sampai yang terakhir silahkan dihitung sendiri. Nah, punya saya sudah saya cari semua. Sekarang berarti kita tinggal jumlahkan aja ini semuanya berapa, nanti tuliskan di sini. Tuh yang pertama ada 4,42 nggak pakai koma ya, 4277,16 ditambah 3856,41 ditambah 454,14 ditambah 87,12 ditambah 1170,45 ditambah 2981,16 ditambah 6177,96 sama dengan itu 904,4. Nah, kalau misalnya ada titiknya kayak gini nggak usah ditulis aja 19004 langsung gitu, kecuali kayak yang koma. Kalau yang koma harus dituliskan, tapi kalau untuk titik yang seperti ini itu tidak harus dituliskan, nggak wajib. Nah, sudah, kalau itu sudah, sekarang kita yang pertama adalah mau belajar tentang jangkauan. Jangkauan untuk data berkelompok adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan kelas terendah. Sebenarnya jangkauan ini sudah kita cari sebelumnya pas mau bikin tabel distribusi frekuensi. Gitu. R sama dengan gitu. Selisih ya, ini harap di selisih kelas tertinggi, titik tengah kelas tertinggi dengan kelas terendah. Titik tengah kelas tertingginya berapa sih? Paling bawah sendiri pasti 94,5 dikurangi dengan yang paling terendah, berarti yang paling atas sendiri, yaitu 22,5. Nah, berapa itu? 94,5 dikurangi 22,5 sama dengan jangkauannya adalah 72. Udah ya, paham ya sampai di sini? Selisih itu dikurangi, berarti yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Kelas tertinggi dengan kelas terendah. Maaf. Selanjutnya ada simpangan rata-rata atau biasanya kita singkat dengan SR. Jumlah F kali XI min X bar. Kita tadi udah nyari kan ya di sini. F dikali XI min X bar. Yang mana? Oh, yang ini. Jumlahnya udah ada, udah kita cari juga. Berarti langsung aja kita pakai 738,6. Kita masukkan 738,6 dibagi dengan F. F-nya jumlah F udah ada di sini, yaitu 40. 738,6 dibagi dengan 40 sama dengan, nah udah ketemu 18,465. Kalau komanya banyak gitu, ambil 2 atau 3 angka di belakang koma. Kalau ini kan cuma 3 ya, jadi saya tulis semua. Nah, selanjutnya setelah simpangan rata-rata itu ada yang namanya ragam atau variansi, yaitu dilambangkan dengan S kuadrat. Kuadrat sama dengan, nah ini saya birukan dulu, berarti kalau saya kasih tanda biru-biru berarti ini penting. Jumlah F nya tadi adalah 40. Jumlah F dikali XI min X bar kuadrat, berarti yang mana? F dikali XI min X bar kuadrat, yang ada kuadratnya kan cuma 1, yang ini. Karena kuadrat, jadi kita pakai yang ini. Jumlah udah kita cari tadi, jumlahnya adalah yang ini 19.004,4. 19. Nah, ini ya 19004,4. Tinggal kita cari aja di sini pakai kalkulator. 19004 dibagi dengan 4 sama dengan dibagi dengan 40 ya. 19004,4 dibagi dengan 40 sama dengan, nah itu
475,11. 475,11. Nah, untuk simpangan baku sendiri, kalau simpangan baku itu rumusnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat tadi udah kita cari, yang ada di sini tadi, yaitu 475,11. Jadi ini tinggal diakarkan aja, 475,11. Caranya mengakar bisa ya. Nah, kalau ini kan nggak ada akar, tapi kalau HP-nya saya miringkan itu ada akarnya. Mana akar? Nah, ini akar. 475,11 sama dengan ini 21,797. Saya ambil 3 angka. Kalian boleh ambil 2 atau 3 angka di belakang koma. Dan yang terakhir kita akan menghitung untuk simpangan kuartil atau kita singkat dengan QD. Setengah, rumusnya adalah setengah Q3 dikurangi dengan Q1. Kemarin kita sudah nyari untuk Q3 dan juga Q1. Nah, buat semuanya dicek, punyamu Q3 nya berapa, Q1 nya berapa. Kalau kemarin kita udah nyari untuk Q3 nya kita dapat 71,7. Q3 nya 71,7. Saya tulis dulu 71,7 dikurangi dengan Q1 gitu. Q1 nya kita juga udah dapat. Q1 nya adalah 36,42. Tak tulis di sini 36,42. Nah, udah. Ini tinggal kita hitung saja. 71,7 dikurangi 36,42. Maaf ya kalau ada suara-suara bising gitu. Di sini lagi ada pengganggu, yaitu hewan peliharaan. Ada tokek yang dipelihara tanpa ada permisi gitu. Setelah saya kurangi dapatnya 35,28. Tinggal dikalikan aja setengah atau tinggal dibagi dengan 2. 35,28 dibagi 2 sama dengan 17,64. Udah selesai. Itu untuk ini ya. Itu untuk simpangan kuartil 17,64. Nah, itu untuk ukuran penyebaran data pada data kelompok ada 5 yang harus kalian tahu, yaitu jangkauan, ada simpangan rata-rata, ragam atau variansi, simpangan baku, dan juga simpangan kuartil. Itu dulu, cukup sekian dari saya. Terima kasih Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.